Terkadang ketika sebuah pemerintahan baru berkuasa, dikeluarkan kebijakan penghapusan dendanya, baik denda lalu lintas, pelanggaran ringan, maupun kewajiban administrasi lainnya. Untuk menerimanya, seseorang harus memeriksa catatan dendanya dan mengajukan permohonan. Mereka yang diampuni dari jumlah besar tentu bersukacita, tetapi mereka yang diampuni dari jumlah kecil pun merasakan kelegaan yang sama. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak pernah melanggar sering berkata, "Aku hidup baik-baik saja," lalu mengeluh, "Mengapa prosedurnya harus serumit ini?" Dari sini kita belajar bahwa bukan besar kecilnya denda yang paling penting, melainkan kesediaan untuk mengakui kekurangan dan menerima pengampunannya. Ketika Yesus diundang makan di rumah Simon orang Farisi, datanglah seorang perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa. Ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekamnya dengan lambunnya, mencurumnya, dan mengurapinya dengan minyak itu. Simon, sang tuan rumah, berpikir dalam hati bahwa jika Yesus benar-benar seorang nabi, ia tentu tahu siapa perempuan itu dan akan menolongnya. Namun Yesus berkata kepadanya melalui sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang memberi pinjaman. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, kedua-duanya dihapuskan utangnya. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, orang yang dihapuskan utangnya lebih banyak. Yesus berkata, "Tepanlah jawabanmu." Lalu ia mengampuni dosa perempuan itu dan menyuruhnya pergi dengan damai. Melalui peristiwa ini, kita melihat bahwa orang-orang Farisi masih datang kepada Yesus dengan rasa ingin tahu dan sikap menilainya. Mereka melihat diri mereka sebagai orang yang baik dan taat hukum, bukan seperti orang-orang berdosa itu. Simon berpikir, jika ia seorang nabi, ia tidak akan membiarkan perempuan ini menyentuhnya. Namun melalui perumpamaan tentang dua orang yang berutang, Yesus menyingkapkan bahwa bahkan mereka yang menganggap diri benar pun sebenarnya tetap berdosa di hadapan Allah-Nya. Perempuan itu menyadari betapa besar dosanya. Air matanya menjadi ungkapan penyesalan dan kerinduan akan pengampunan. Ia seperti orang yang berutang 500 dinar, tidak mempunyai apa-apa untuk membayar, tetapi sangat merindukan belas kasihan. Sebaliknya, orang Farisi memandang diri mereka sebagai orang yang jujur dan taat, seolah-olah tidak memiliki utang. Padahal dalam perumpamaan Yesus mereka juga berutang. Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Karena itu mereka tidak dapat mengalami sukacita pengampunan. Pesan utama dari teks ini bukanlah perbandingan besar kecilnya dosa, melainkan panggilan untuk mengakuinya. Hanya ketika kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, kita dapat mengalami sukacita sejati dari keselamatan dan kasih karunia Allah. Orang yang mengalami itulah orang percaya. Hari ini juga
Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.